Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah menyelesaikan soal perkalian dan pembagian pecahan desimal. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, soal kita kali ini merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami itu lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Walaupun kami jawabnya agak telat. Biasanya kami jawabnya itu sekitar jam 7 malam. Karena kebetulan siangnya kami ada kegiatan lain. Oke, nah langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama yaitu hitunglah nilai dari 1,2 dikalikan dengan 0,5. Cara mudahnya, terlebih dahulu kita robah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 1,2 ada satu angka di belakang koma. Ini tolong diingat. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka kalau 1,2 itu boleh kita tulis jadinya 12 per 10. Lalu dikali 0,5 juga terdapat satu angka di belakang koma. Maka 0,5 itu boleh kita tulis jadinya 5 per 10. Lanjut sama dengan 12. Kalau perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 12 kali 5 hasilnya 60. Lalu kalau 10 dikali 10 hasilnya 100. Biar mudah, jawaban kita ini kita sederhanakan, yaitu dengan sama-sama kita coret nolnya 1. Oke, maka intinya itu adalah 6 per 10. Lanjut, perhatikan. Karena soal kita tadi dalam bentuk pecahan desimal, maka otomatis jawaban kita juga harus dalam bentuk pecahan desimal. Caranya, 6 per 10. Oke, per 10 nolnya ada 1. Maka kita akan menggerakkan tanda komanya itu dari kanan ke kiri sebanyak satu langkah. Ingat, pergerakannya tergantung berapa banyak angka 0 yang ada pada bagian penyebut. Karena nolnya ada 1, maka kita akan menggerakkan tanda komanya dari kanan ke kiri sebanyak satu langkah. Perhatikan, dari kanan ke kiri 1. Maka tanda komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,6. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita yang pertama. Oke? Nah, mungkin kalian masih ragu, namun insya Allah kalau untuk soal yang kedua kalian akan paham. Perhatikan contoh yang nomor 2. Kita ambil angka misalnya 2,2 dikalikan dengan 0,4 sama dengan terlebih dahulu kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. 2,2 ada satu angka di belakang koma. Maka di sini boleh kita tulis jadinya 22 per 10. Lalu dikali 0,4 ada satu angka di belakang koma. Maka 0,4 itu boleh kita tulis jadinya 4 per 10. Sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 22 kali 4 hasilnya 88 per, dan penyebutnya 10 kali 10 hasilnya 100. Sama dengan 88 per 100. Oke, nah bagaimana caranya kita akan merubahnya menjadi bentuk pecahan desimal? Caranya gampang sekali. 100 nolnya ada 2. Maka kita akan menggerakkan tanda koma sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. Perhatikan. 1, 2. Maka posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,88. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita yang nomor 2. Lanjut lagi biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Kita ambil soal misalnya 3,1 dikali 0,2 sama dengan 3,1.
Oke, karena dia satu angka di belakang koma, maka boleh kita tulis jadinya 31/10. Lalu dikalikan dengan 0,2. Ternyata juga ada satu angka di belakang koma. Maka 0,2 itu boleh kita tulis jadinya 2/10. Sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 31 kali 2 hasilnya 62. Lalu kalau 10 kali 10 hasilnya 100. Sama dengan 62/100. 100 nolnya ada 2. Maka kita akan menggerakkan tanda komanya dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Perhatikan. 1, 2. Maka nanti posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,62. Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut ke contoh soal pembagian lagi. Kita ambil angka misalnya 0,5 dibagi dengan 0,2 sama dengan, perhatikan langkah-langkahnya sama dengan contoh perkalian tadi. Terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 0,5 ada satu angka di belakang koma, maka 0,5 boleh kita tulis jadinya 5/10. Lalu dibagi 0,2 juga terdapat satu angka di belakang koma, maka 0,2 boleh kita tulis jadinya 2/10. Sama dengan 5/10 tadinya bagi, nah sekarang berubah jadi kali. Tadinya 2/10, sekarang berubah jadi 10/2. Sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal itu adalah 5 dan penyebutnya 2. Lanjut lagi. Karena soal kita tadi dalam bentuk pecahan desimal, otomatis kita akan membuat jawabannya juga dalam bentuk pecahan desimal. Caranya, perhatikan caranya. Perhatikan penyebutnya. Kita harus membuat penyebutnya ini menjadi angka 10, atau menjadi angka 100, atau menjadi angka 1000, dan seterusnya. Mana yang bisa nantinya? Nah, kalau kita lihat, 2 ini bisanya kita buat jadi angka berapa? 10 atau 100 atau berapa? Otomatis yang lebih mudah 10 saja. Yaitu dengan cara, 2 ini dikalikan dengan 5. Karena angka di bawah dikalikan dengan 5, otomatis angka di atas juga harus dikalikan dengan 5. Sama dengan 5 kali 5, 25. Lalu kalau 2 kali 5 hasilnya 10. Sama dengan 25/10. 10 nolnya ada 1. Maka kita akan menggerakkan tanda komanya sebanyak satu langkah dari kanan ke kiri. Perhatikan, 1. Maka nanti posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 2,5. Nah, ini dia jawaban untuk soal kita kali ini. Lanjut biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Kita ambil angka misalnya 1,4 dibagi 0,7 sama dengan 1,4. Ini boleh kita rubah menjadi 14/10, lalu dibagi 0,7 juga boleh kita tulis jadi 7/10. Lanjut lagi, sama dengan 14/10 tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 7/10, nah sekarang berubah jadi 10/7. Sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh 10 sama 10 sama-sama habis dibagi, dan angka yang tinggal yaitu adalah 14 dan penyebutnya 7. 14 bagi 7 hasilnya 2. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita kali ini.
Terakhir, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Misalnya 5,6 dibagi 1,4 sama dengan 5,6 itu boleh kita rubah menjadi 56/10. Ingat, dia ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Oke, lalu dibagi 1,4 juga terdapat satu angka di belakang koma. Maka ini juga boleh kita tulis jadinya 14/10. Sama dengan 56/10 tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali, yang tadinya 14/10, nah sekarang berubah jadi 10/14. Sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh 10 sama 10 sama-sama habis dibagi 10. Maka yang tinggal itu adalah 56/14. 56 dibagi 14, hasilnya berapa nih? Itu hasilnya kalau tidak salah 4. Nah, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara mudah menyelesaikan soal perkalian dan pembagian pecahan desimal. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.